Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan seseorang pria dari desa kecil di Jawa, menempuh ribuan kilometer ke benua yang jauh, bukan untuk berlibur, bukan pula untuk berpetualang, tapi demi sebutir harapan? Mengapa seseorang memilih meninggalkan ibu yang renta, rumah yang sederhana, dan tanah kelahiran? Mengapa kisah ini layak untuk didengar sampai akhir? Karena barangkali, di setiap perjalanan yang tak kita mengerti, Allah sedang menuliskan takdir terbaik yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Raka menatap langit pagi dari balik jendela bus yang membawa rombongan calon pekerja migran ke Bandara Soekarno-Hatta. Tangannya masih menggenggam dompet kulit tua yang berisi foto ibunya. Di sampingnya, ada suara tawa dari penumpang lain, tapi hati Raka masih sunyi. Perjalanan ke Afrika terasa seperti mimpi. Bukan karena senang, tapi karena ia tak pernah menyangka harus sejauh itu untuk sekadar bekerja. Ia berasal dari desa Kalibuntu, Brebes. Anak seorang janda petani bawang merah. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana. Ayahnya wafat ketika Raka baru menginjak bangku SMP, dan sejak saat itu, ia menggantikan peran kepala rumah tangga. 4 tahun terakhir, hasil tani makin tak menentu. Harga pupuk mahal, panen rusak karena banjir, dan utang makin menumpuk. Maka ketika ada tawaran kerja ke luar negeri, ia tak ragu. Bukan ke Korea, bukan pula ke Jepang, tapi ke sebuah negara di Afrika Barat bernama Ghana. Pekerjaannya, merawat kebun buah. Setibanya di Accra, ibu kota Ghana, udara panas dan lembab menyambut tubuh lelah Raka. Bahasa yang asing, wajah-wajah yang berbeda, dan suasana yang jauh dari Jawa membuatnya sedikit gugup. Namun ia tetap tenang. Ia percaya, Allah selalu menyertai mereka yang jujur niatnya. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil bak terbuka menuju desa tempat kebun itu berada. Mobil berhenti di depan pagar kayu yang mengelilingi sebidang kebun luas. Pohon mangga, pepaya, dan nanas tumbuh subur di lahan yang tampak terawat. Di tengah-tengah lahan itu berdiri sebuah rumah kayu bercat coklat tua. Dari dalam rumah, keluarlah seorang wanita berkulit legam dengan balutan gaun panjang warna hijau daun. Posturnya tinggi, matanya tajam namun teduh. Namanya Amia. Dialah pemilik kebun sekaligus atasan Raka. Amia menyambutnya dengan senyum ramah, meskipun logat bahasanya berbeda. Ia menjelaskan bahwa kebun ini adalah warisan dari ayahnya yang wafat 2 tahun lalu. Sejak itu, ia mengelolanya seorang diri. "Kamu dari mana?" tanya Amia dengan bahasa Inggris patah-patah. Raka menjawab pelan, "From Indonesia. Brebes." Amia mengangguk, lalu menunjuk rumah kecil di samping kebun. "Itu rumah kamu. Mulai kerja besok pagi." Hari-hari pertama di kebun terasa berat. Raka belum terbiasa dengan iklim Afrika yang panasnya menusuk kulit. Tapi ia tetap bekerja dengan tekun. Menyiram, membersihkan, memangkas. Ia bekerja dari subuh sampai sore tanpa banyak bicara. Amia memperhatikan diam-diam. Ia tak menyangka, pria kurus dari Asia itu begitu rajin dan tak pernah mengeluh. Suatu hari, ketika Raka sedang memanjat pohon mangga untuk memotong ranting yang layu, Amia berdiri di bawah sambil bertanya, "Di negara kamu, ada mangga juga?" Raka tertawa kecil. "Ada. Di rumah saya, ada 1 pohon. Dulu, saya tanam waktu masih kecil." Mereka mulai sering berbincang. Tentang buah, tentang tanah, tentang makanan. Amia penasaran tentang Indonesia. Dan Raka tak keberatan menjelaskan. Pada suatu sore, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Raka berdiri di tengah ladang, memandangi barisan pohon nanas. Di kejauhan, Amia ikut berdiri, tak berkata apa-apa. Hanya diam, dalam hening yang anehnya tidak canggung. Malam itu, untuk pertama kalinya, Amia mengantar makanan ke rumah kecil Raka.
nasi jagung dengan kuah kacang pedas. Raka menerimanya dengan terima kasih. Ia duduk sendiri di depan rumah, memandangi langit Afrika yang asing, dan berbisik lirih. Allah, inikah awal dari takdir yang belum aku pahami? Pagi-pagi sekali, udara masih lembab dan langit baru saja membuka tirai sinarnya. Raka sudah berdiri di antara pohon-pohon pepaya yang daunnya masih basah oleh embun. Tangan kasarnya menggenggam sabit kecil, memotong daun kering yang mengganggu batang pohon. Di ujung kebun, terdengar suara langkah kaki mendekat. Amia muncul membawa 2 gelas minuman. Panas, katanya sambil menyerahkan 1 gelas kepada Raka. Raka menerima gelas itu dengan gugup. Air berwarna merah muda dengan potongan lemon mengambang di dalamnya. Rasanya manis, sedikit asam, menyegarkan. Ia tersenyum kecil. Ini seperti es sirup di Indonesia. Amia duduk di batang pohon yang tumbang. Ia menatap ladang yang luas, lalu memejamkan mata. Dulu, ayahku yang merawat semua ini. Sekarang tinggal aku. Kadang aku takut. Takut apa? Tanya Raka. Takut tidak bisa menjaga apa yang sudah dia tinggalkan. Raka tak langsung menjawab. Ia tahu perasaan itu. Perasaan menjadi satu-satunya yang tersisa dari sesuatu yang dulu pernah utuh. Saya juga sering merasa seperti itu, ucap Raka lirih. Setelah ayah saya meninggal, saya harus menjaga ibu dan rumah. Saya takut kalau tidak cukup kuat. Tapi Allah yang jaga semua ini, bukan kita. Amia membuka matanya. Ia menatap Raka lama, tapi tak berkata apa-apa. Hari-hari berlalu. Setiap pagi dan sore, mereka bekerja berdampingan. Perlahan-lahan, Raka mulai mengenali kebiasaan Amia. Ia suka berbicara pada tanaman. Kadang ia menyanyikan lagu dalam bahasa lokal yang Raka tak mengerti, tapi suaranya menenangkan. Sementara itu, Amia juga mulai paham cara kerja Raka. Ia selalu berhenti sebentar sebelum memotong ranting, seolah meminta izin pada pohon itu. Suatu sore, Amia melihat Raka mengusap batang pohon mangga sambil mengucapkan doa. Ia mendekat dan bertanya, "Kamu bicara apa tadi?" Raka tersenyum. "Saya baca doa. Biar pohonnya sehat dan berkah." Amia tertawa kecil. Di sini, orang tidak biasa bicara dengan pohon. Tapi aku suka caramu. Beberapa minggu kemudian, Amia mulai mengundang Raka ke rumah utamanya. Mereka makan bersama di teras, duduk di tikar rotan, sambil menikmati buah dari kebun mereka sendiri. Amia mencoba menyajikan masakan Indonesia yang dia pelajari dari internet, nasi goreng dengan telur mata sapi. Rasanya hampir mirip, kata Raka sambil tertawa. Amia menyeka keringat di dahinya. Aku coba belajar. Kamu guru yang sabar. Malam itu, angin bertiup lembut. Raka membantu Amia menurunkan jemuran dari tali bambu. Saat mereka berpapasan di halaman, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuat jantung Raka berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tumbuh diam-diam. Mereka tak pernah membicarakannya, tapi ada yang berubah. Senyum Amia menjadi lebih lama. Tatapan Raka menjadi lebih hangat. Bahkan kebun pun terasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun, di balik itu semua, Raka mulai gelisah. Ia datang ke Afrika untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta. Ia tahu batasnya. Tapi hati kadang tak peduli pada logika. Suatu malam, Raka duduk di beranda rumah kecilnya. Ia membuka dompet, menatap foto ibunya. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang asing. Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut, tapi juga ingin bertahan. Di kejauhan, terdengar pintu rumah Amia terbuka. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kain selimut dan rambutnya dikepang rapi. Raka, panggilnya pelan.
Besok aku ingin kamu ikut aku ke pasar desa. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Raka mengangguk tanpa bertanya. Hatinya masih penuh tanya. Tapi entah kenapa, ia merasa ini awal dari sesuatu yang besar. Matahari belum tinggi saat Raka menaiki mobil pick-up tua bersama Amia. Jalanan tanah merah yang membelah kebun terasa bergetar tiap kali roda menginjak batu. Pohon-pohon pisang dan kelapa melambai tertiup angin pagi, seolah memberi restu untuk perjalanan hari itu. Amia duduk di kursi pengemudi, mengenakan baju panjang berwarna kuning kunyit dengan motif bunga. Ia tampak lebih anggun dari biasanya. Raka sesekali mencuri pandang, lalu menatap keluar jendela, berusaha menyembunyikan kegugupan yang tak tahu harus dibawa kemana. Pasar desa itu tak besar, tapi hidup. Suara teriakan pedagang, tawa anak-anak, dan bau rempah-rempah bercampur menjadi aroma yang asing namun hangat. Amia berjalan cepat, sesekali menyapa orang-orang yang mengenalnya. Sementara Raka mengikuti dari belakang, membawa keranjang rotan. "Kamu suka suasana begini?" tanya Amia sambil menunjuk keranjang berisi tomat dan pisang. Raka mengangguk. "Mirip pasar di kampung saya. Ramai, tapi sederhana." Mereka berhenti di sebuah kios kecil yang menjual kain tenun lokal. Amia mengambil selembar kain bermotif garis-garis dan menempelkannya ke bahu Raka. "Bagus," katanya. "Kamu cocok pakai ini saat pesta." Raka menatapnya bingung. "Pesta?" Amia tak menjawab. Ia membayar kain itu lalu melanjutkan langkah. Raka hanya bisa mengikuti, dengan jantung yang mulai berdebar tak menentu. Sebelum kembali ke mobil, mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Amia membuka botol air dan menawarkannya pada Raka. "Kamu tahu," ucapnya pelan, "dulu aku berpikir tidak akan pernah percaya lagi pada laki-laki. Banyak yang datang hanya untuk mengambil. Tapi kamu tidak pernah meminta apapun." Raka tertunduk. Ia merasa kata-kata Amia seperti angin yang menyibak lapisan dalam hatinya. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Amia melanjutkan, "Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari kebun ini. Dari hidupku." Raka terkejut. Kata-kata itu jatuh begitu saja, seperti buah matang yang lepas dari ranting. Ia mengangkat wajah, menatap mata Amia yang penuh kesungguhan. "Saya hanya orang kampung. Saya tak punya apa-apa, Nona." Amia tersenyum. "Justru karena kamu tak punya apa-apa, aku percaya kamu. Harta bisa dicari. Tapi hati yang jujur, itu langka." Sepanjang perjalanan pulang, tak banyak kata yang terucap. Mobil bergerak perlahan melewati jalan tanah yang mulai kering. Angin sore membawa debu dan daun-daun kering, menari di udara. Malam itu, Raka duduk di atas sajadah, menunduk dalam hening. Ia mengangkat tangan, memohon pada Allah yang Maha Tahu isi hati hambanya. "Allah, jika ini jalan yang kau ridho, maka kuatkan hatiku. Tapi jika ini hanya ujian dari dunia, jauhkan aku dengan cara yang paling lembut." Keesokan harinya, Raka menghampiri rumah Amia. Ia berdiri di depan pintu dengan dada yang berdebar. "Amia," katanya, "saya tidak tahu apakah ini jalan yang benar. Tapi saya tahu satu hal. Hati saya tenang saat di sini. Di kebun ini. Di dekat kamu." Amia tak berkata apa-apa. Ia melangkah mendekat, lalu menggenggam tangan Raka. "Kalau begitu, tetaplah di sini. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping." Raka terdiam. Matanya mulai berkaca. Bukan karena takut, tapi karena merasa diterima apa adanya. Sejak pagi, awan mendung menggantung di atas kebun. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung pun lebih jarang terdengar. Raka berjalan perlahan menyusuri barisan pohon mangga,
seolah mencari jawaban dari apa yang telah terjadi kemarin. Ajakan Amia bukan hal kecil. Bukan sekadar perubahan status, tapi perubahan hidup. Ia bukan hanya diminta untuk tetap bekerja, tapi untuk menjadi pendamping hidup seorang wanita yang berbeda bangsa, budaya, dan bahasa. Hal itu tidak bisa dijawab hanya dengan senyum atau rasa nyaman. Hari itu, Raka mengambil cuti dari kebun. Ia memutuskan berdiam di rumah kecilnya, membersihkan diri, lalu mengunci pintu dari dalam. Ia menyalakan kipas angin kecil dan membentangkan sajadah. Waktu duha baru saja usai, dan langit tetap mendung. Raka duduk diam. Hanya suara angin dan detak jam dinding yang menemaninya. Ia mengambil wudhu, lalu mengangkat tangan. Allah, engkau tahu, aku datang ke negeri ini dengan niat mencari rezeki. Aku tidak mencari cinta, tidak mencari jodoh. Tapi engkau turunkan sesuatu yang tidak aku duga. Apakah ini karunia MU? Ataukah ujiannya menyamar sebagai keindahan? Air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena takut membuat keputusan yang salah. Setelah 2 rakaat istiharah, ia berbaring di atas lantai kayu. Suasana hening. Hanya kipas yang berputar pelan. Dalam tidurnya yang ringan, ia bermimpi. Ia melihat sebuah pohon mangga besar. Di bawahnya duduk seorang wanita tua mengenakan kerudung putih. Wajahnya samar, tapi terasa akrab. Wanita itu menatapnya sambil berkata, "Jika kamu menanam pohon dengan niat baik, maka buahnya akan menjadi peneduh bagi banyak orang. Tapi jika kamu takut menanam, kamu akan terus berjalan dan tak pernah punya tempat untuk pulang." Raka terbangun dengan napas teratur. Ia merasa dadanya lebih ringan. Jawabannya belum lengkap, tapi hatinya lebih tenang. Sore harinya, langit masih kelabu, tapi tak lagi mengancam hujan. Raka mengenakan baju bersih dan berjalan menuju rumah utama. Amia sedang menyapu halaman depan, dan saat melihat Raka, ia menghentikan gerakan sapunya. Raka menunduk sopan. "Saya sudah sholat istiharah." Amia menatapnya dalam diam. "Saya tidak tahu apakah saya layak. Tapi kalau kamu serius, dan ini bukan karena kasihan atau rasa sementara, maka saya siap belajar jadi suami yang baik." Amia meletakkan sapu, melangkah mendekat, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak butuh kesempurnaan. Aku hanya ingin seseorang yang bisa berjalan bersamaku di ladang ini. Menemani, mendoakan, dan menjadi rumah." Raka tersenyum. Dalam dadanya, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. Ia tak menyangka bahwa di tanah asing ini, Allah menunjukkan bahwa rumah tak selalu berupa bangunan, kadang berupa jiwa yang membuat kita tenang. 2 hari kemudian, Amia menghubungi seorang pemuka agama di desa. Ia ingin melangsungkan pernikahan secara sederhana, tapi sah menurut syariat. Amia juga meminta izin agar bisa berbicara langsung dengan ibu Raka melalui video call. Ketika wajah ibunya muncul di layar ponsel, mata wanita tua itu langsung berkaca-kaca. Suaranya gemetar. "Rak, kamu sehat, nak?" Raka mengangguk. "Ibu, insya Allah saya akan menikah di sini. Dengan wanita baik." "Ibu tenang saja." Sambil menahan tangis, ibunya hanya menjawab, "Kalau itu yang terbaik menurut Allah, ibu ikhlas." Malam itu, Raka duduk di beranda rumah kecilnya. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Ia memejamkan mata, mengulang kembali semua yang telah terjadi sejak pertama kali ia menginjakan kaki di tanah Afrika. Dan kini, ia tahu, ia tak lagi sendiri. Ia punya ladang untuk dirawat, dan hati untuk dijaga. Hari itu matahari terbit perlahan di ufuk timur, memantulkan cahaya lembut di atas dedaunan yang masih basah oleh embun malam. Kebun terlihat lebih hidup dari biasanya. Burung-burung kecil berloncatan di dahan pohon nanas, sementara suara ayam kampung bersahutan dari kejauhan. Di bawah pohon mangga tertua yang berdiri di tengah kebun,
Sebuah tikar rotan digelar rapi. Beberapa bangku kayu disusun melingkar. Tak ada tenda, tak ada hiasan berlebihan. Hanya bunga-bunga liar yang ditata Amia sendiri di dalam vas tanah liat. Raka mengenakan kemeja putih bersih dan sarung batik pemberian ibunya. Di kepalanya, ia mengenakan peci hitam yang sudah lusuh tapi masih kokoh. Amia mengenakan baju panjang berwarna hijau zamrud dengan selendang tipis melingkar di pundaknya. Wajahnya bersinar, tak hanya karena make-up, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, ketulusan. Seorang imam lokal berdiri di antara mereka, membawa kitab kecil dan senyuman damai. Beberapa warga desa yang mengenal Amia duduk melingkar, menyaksikan pernikahan yang tak biasa itu. Raka menggenggam tangan imam, mengucap ijab kabul dengan suara tenang namun mantap. Sekali ucap, tak tergagap. Udara terasa hening sejenak setelah kalimat itu selesai diucapkan, lalu gema takbir kecil bergema dari mulut para saksi. Amia menunduk, menahan haru. Ia tak memahami sepenuhnya kalimat ijab kabul itu, tapi ia tahu, kini hidupnya bersatu dengan pria dari negeri jauh yang hatinya bersih seperti embun pagi. Setelah akad, Raka duduk di samping Amia. Ia menatap wanita itu, lalu berkata pelan, "Mulai hari ini, kita satu ladang. Kalau kamu lelah, biar aku yang menyiram. Kalau aku tersesat, tuntun aku dengan doamu." Amia tersenyum. Matanya berkaca, tapi tak jatuh. Ia menjawab, "Kita akan menanam bukan hanya buah, tapi juga sabar. Dan memanen bukan hanya hasil, tapi juga berkah." Di ujung acara, seorang tetangga membawa nampan berisi mangga matang hasil panen pertama tahun ini. Mangga itu dipotong dan dibagikan kepada semua tamu. Sebuah isyarat yang indah bahwa kehidupan baru Raka dan Amia akan manis, sebagaimana buah yang mereka rawat bersama. Malamnya, langit penuh bintang. Raka dan Amia duduk di tangga rumah utama. Tak ada musik, tak ada pesta. Hanya mereka berdua dan suara jangkrik dari semak-semak. "Aku tidak tahu bagaimana hidup kita nanti," kata Amia pelan. "Tapi aku percaya, Allah menyatukan kita bukan tanpa alasan." Raka menatapnya lembut. "Aku datang ke Afrika untuk bekerja. Tapi Allah memberiku ladang yang lebih luas dari sekadar tanah. Dia beri aku rumah dan seorang istri yang kuat." Amia bersandar di bahu Raka. Angin malam mengibaskan ujung selendangnya. Di dalam rumah, lampu kecil menyala. Di luar rumah, kebun mulai tenang dalam gelap. Tapi dalam hati mereka, satu cahaya menyala, cahaya yang tak padam karena listrik atau lilin, tapi karena cinta yang tumbuh dari kejujuran, kerja keras, dan izin dari langit. Pagi pertama sebagai suami istri, Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mendengar suara ayam berkokok di kejauhan dan deru angin yang menyapu dahan pohon pepaya di luar rumah. Di sampingnya, Amia masih tertidur dengan wajah damai, selimut tipis menyelimuti tubuhnya. Raka memandangi langit-langit kayu rumah itu sambil berbisik dalam hati. "Allah, aku bukan lelaki sempurna. Tapi jika Engkau mempercayakan amanah ini kepadaku, aku akan belajar menjaga." Setelah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh, Raka menyiapkan 2 gelas teh hangat di dapur kecil. Ia masih canggung menyentuh dapur milik Amia, tapi tangannya bergerak penuh niat. Saat Amia bangun, ia tersenyum melihat Raka duduk di ruang depan sambil menunggu. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di lantai di sebelah suaminya. "Suamiku sudah bangun sebelum ayam," canda Amia dalam bahasa Indonesia yang kini mulai lancar. Raka tertawa kecil. Kalau kebun mau hidup, petaninya harus bangun sebelum matahari. Hari itu mereka bekerja seperti biasa, namun suasana berbeda. Ada ketenangan yang baru, bukan lagi antara atasan dan pekerja, tapi antara 2 insan yang saling menanggung dan saling mendoakan. Mereka menanam bibit pisang bersama, menatap parit irigasi, dan memberi pupuk dengan senyum di wajah. Di sela kerja, Amia tiba-tiba bertanya, "Di Indonesia, istri harus bagaimana?"
Raka menjawab, istri itu bukan pelayan, tapi teman jalan. Kadang harus di depan untuk menunjukkan arah, kadang di belakang untuk mendorong, kadang di samping untuk menguatkan. Amia terdiam sejenak, lalu berkata, berarti aku harus belajar menjadi tiga-tiganya. Beberapa minggu berlalu. Mereka mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Setiap malam Jumat, Raka mengajak Amia duduk bersama membaca doa dan sholawat. Meskipun Amia belum fasih, ia berusaha mengejar setiap kata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mengerti semua artinya, ucapnya suatu malam. Tidak apa-apa, kata Raka. Yang penting hatimu ikut mengucap. Allah mendengar suara hati, bahkan sebelum bibir kita menggerakkan huruf. Di luar rumah, musim panen mulai mendekat. Pohon mangga dipenuhi buah yang menggantung berat. Nanas mulai matang dan wangi semerbak. Raka dan Amia menyiapkan pekerja tambahan dari desa. Kebun mereka makin luas, tapi yang tumbuh bukan hanya tanaman. Tumbuh pula kepercayaan dari warga sekitar. Mereka mulai melihat bahwa pasangan ini bukan hanya pemilik kebun, tapi pemilik hati yang baik. Suatu siang, seorang pemuda dari desa menghampiri Raka. Ia berkata, aku ingin bekerja seperti kamu, Mas. Boleh aku belajar? Raka menepuk pundaknya. Kalau kamu siap kerja jujur, ladang ini akan jadi tempat belajar yang baik. Hari demi hari, Raka menyadari bahwa hidup tak selalu harus besar untuk bisa berarti. Terkadang, yang kecil, yang sederhana, yang sunyi, justru menyimpan cahaya paling murni. Ia tak pernah membayangkan bahwa sebuah keputusan untuk merantau bisa mengubah hidupnya sedalam ini. Malam itu, saat angin meniup tirai rumah dan cahaya lampu temara menari di dinding, Amia bersandar di bahu Raka. Ia berbisik pelan. Aku tidak tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah karena telah mengirimmu ke tanah ini. Raka menggenggam tangannya, lalu menjawab. Mungkin Allah mengirim kita berdua ke ladang ini, bukan untuk menanam buah semata, tapi untuk belajar menjadi manusia. Langit Afrika membentang luas, biru bersih tanpa awan. Udara pagi membawa aroma manis dari ladang mangga yang sedang panen. Para pekerja lalu lalang membawa keranjang penuh buah segar, tertawa riang di antara teriakan ringan dan canda mereka. Raka berdiri di ujung ladang, mengamati semuanya dengan mata berbinar. Dahulu ia datang sebagai orang asing, sekarang ia berdiri sebagai bagian dari tanah ini. Di sampingnya, Amia berdiri sambil membawa buku catatan hasil panen. Wajahnya penuh semangat. Tahun ini hasilnya lebih banyak, ujar Amia sambil tersenyum. Kita bisa bantu lebih banyak warga desa. Raka mengangguk. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi terus ladang ini. Hari itu mereka mengadakan syukuran kecil. Di bawah pohon mangga tua, digelar tikar panjang. Anak-anak desa duduk berderet, menikmati potongan buah dan makanan sederhana yang disiapkan Amia bersama ibu-ibu desa. Di tengah keramaian itu, datanglah kabar yang mengejutkan. Seorang pekerja muda berlari tergopoh membawa ponsel. Mas Raka, panggilan video dari Indonesia, dari ibu. Raka segera mengambil ponsel itu. Wajah ibunya muncul, lebih tua dari terakhir ia lihat, tapi matanya tetap teduh. Di belakangnya, tampak rumah lama mereka, dinding kayu dan lampu gantung kuning yang menggantung dari langit-langit bambu. Ibu sehat? Tanya Raka sambil menahan haru. Sehat, nak. Tapi ibu mau bilang, kamu harus pulang. Bukan karena ibu sakit, tapi karena ibu rindu. Raka menatap Amia yang masih sibuk menyajikan buah di meja. Ia sadar, panggilan itu bukan hanya tentang rindu darah, tapi juga rindu tanah. Sejenak ia diam, lalu menjawab, Insya Allah, Bu. Saya dan Amia akan ke Indonesia. Kita akan datang bersama. Beberapa minggu kemudian, persiapan dilakukan. Raka dan Amia menutup sementara pengelolaan kebun, mempercayakannya kepada 2 orang kepercayaan dari desa.
Mereka berkemas, membawa buah tangan hasil panen, dan naik pesawat menuju pulang. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, aroma udara lembab khas Indonesia menyambut mereka. Di luar terminal, berdiri sosok wanita renta dengan tongkat kayu dan senyum yang hampir tak bisa ditahan. Raka segera berlari memeluk ibunya. "Ibu, ini Amia." Amia menunduk sopan, lalu memeluk tangan wanita tua itu. "Saya datang jauh-jauh untuk mencium tangan ibu suami saya." Ibu Raka menatapnya lama, lalu mengusap kepalanya. "Allah Maha Baik. Dia beri kamu perempuan yang bukan hanya cantik, tapi tahu adab." Hari-hari di Indonesia dihabiskan dengan tenang. Amia belajar memasak sayur asem, menyapu halaman, dan berbincang dengan tetangga dalam bahasa yang belum lancar, tapi penuh senyum. Raka kembali ke sawah membantu tetangga panen padi. Suatu sore, saat mereka duduk di bel bambu depan rumah, Amia bertanya, "Kenapa orang desa selalu menatap langit saat sore?" Raka menjawab, "Karena di langit kita tahu arah pulang. Dan di langit ada Allah yang selalu mengawasi ladang hati kita." Amia tersenyum dan menggenggam tangan Raka. Di kejauhan, matahari pelan-pelan turun, menciptakan siluet pohon kelapa yang bergoyang lembut. Dan saat itulah, keduanya tahu, mereka tak lagi milik dua benua, dua bangsa, atau dua budaya. Tapi telah menjadi satu, dalam ikatan yang ditanam dengan niat, disiram dengan doa, dan dipanen dengan sabar.